Saya berikan contoh ancaman krisis pangan, ini yang relevan dengan IPB. Ancaman krisis pangan. Kita tahu jumlah penduduk dunia semakin meningkat. Kebutuhan pangan tentu saja akan naik. Seperti di Indonesia ini kenaikan per tahun 1,25% penduduk kita. Kemudian ada ancaman perubahan iklim. Kemarau, seperti sekarang orang sudah mulai bingung karena ada super El Nino. Kemudian juga kenaikan suhu, kenaikan air laut. Ya kalau kita pikirkan secara ini ya khawatir, tapi saya kira tidak perlu khawatir. Yang paling penting solusinya seperti apa. Kemudian juga geopolitik yang semakin memanas. Rivalitas antara negara-negara besar. Perang Ukraina yang berkepanjangan tidak selesai-selesai. Saat itu saya ingat saya bertemu dengan Presiden Zelensky di Kiev, di Ukraina. Saya diskusi 2,5 jam, berbicara 2,5 jam dengan Zelensky. Beliau menyampaikan, di Ukraina itu ada 77 juta ton wheat, gandum, yang tidak bisa keluar untuk diekspor biasanya masuk ke Afrika dan masuk ke Asia. 77 juta ton berhenti. Karena pelabuhan Odessa diblok oleh Rusia. Dari Ukraina, saya ke Rusia. Bicara dengan Presiden Putin, 3 jam saya berbicara. Akhirnya saya keluar lagi angka. Presiden Jokowi, di Rusia ini ada 130 juta ton gandum berhenti. Artinya ada total 207 juta ton gandum berhenti di Ukraina dan di Rusia. Terus kalau berhenti, yang biasanya diekspor, makan apa? Itulah konteks geopolitik yang berhubungan dengan krisis pangan. Di Eropa harga gandum naik, di Afrika harga gandum naik, di Asia gandum naik. Kita semuanya rakyatlah yang dirugikan. Dan lebih repotnya lagi, ditambah lagi kemudian 19 negara sudah membatasi ekspor pangan. Menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu. Nyodorin barangnya, Pak ini dibeli, Pak ini dibeli, Pak ini. Sekarang mencarinya sangat sulit. Karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri. Ini semua kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita sadari, kita terima. Dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.